menentukan. Dia langsung Fair nggak kalau seandainya kita nggak lolos pecat dia? Ya fair dong. Kalau aku sih, kalau output dan outcome nggak tercapai ya fair lah. Fair Kalau lah, target, ya Fair kalau untuk targetnya, dipecat. iya targetnya target. Tapi lu juga tahu bahwa pelatih itu bukan tukang sulap. Gini, Butuh waktu. Ya kita juga tahu bos ya. Coach Justin, kita semua tahu bahwasanya pelatih itu memang bukan tukang sulap, tapi kalau memang Petu Clifford gak bisa mencapai target yang diberikan PSSI, ya out dong, sama seperti Sintayong ya kan. Sintayong gak bisa mencapai target yang diberikan Erick Thohir, yang diberikan di PSSI, dia out. Nah sebaliknya dengan Petu Clifford dong, ya. Coach Justin jangan terlalu membela Petu Clifford ya, tolong. Oke kita lanjut. Iya, kalau kenapa dia setujuin targetnya coach kalau kayak gitu kan iya. professional agreement. Iya, bagi gua coach. Iya. Ya itu. Gua paham kenapa dia nggak lolos Piala Dunia. Ya. Tapi kalau itu kesepakatannya Di awal. dia harus. Masalahnya kesepakatan kita nggak tahu. Iya, Nah, kalau iya, dia harus makanya. lolos gitu kan. Kalau kita kerja kan ada KPI coach. Iya. Kalau KPI nggak tercapai dan pemil, Tapi dari secara apa? Nah, ini dia masih membela nih. Coach Justin masih membela, masih membackup Petu Clifford nih. Gila, sumpah. Apa ya? Secara argumen yang seperti lu omongin tadi bisa diterima. Ilmu kepelatihan nggak make sense. Ya, Waktunya make sense. terlalu pendek. Sintayong itu juga dari setelah 2 tahun 3 tahun baru kelihatan cara mainnya. Ya makanya kita balik lagi ke pertanyaan iya, awal. Kalau udah tahu agreementnya, sebenarnya iya, kenapa kenapa diambil? diterima? Kalau gua nggak jadi komitmen kan gua. Gue nggak yakin target itu diberikan. Iya. Justru yang gue yakin lebih ke tanamkan pondasi biar kita bisa terus. Masalahnya kan Pak Erick Thohir udah bilang ini tujuannya untuk bikin Indonesia masuk Piala Dunia. Jadi dasar argumennya tuh udah mentah gitu. Karena dia sendiri yang jual itu kan. Gua harus mengambil keputusan pecat Sintayong supaya yang terbaik untuk timnas karena kesempatan yang gini-gini. Ya bagi Pak Eri kan bahaya Iya. juga dia kalau nggak masuk Piala Dunia. Iya, makanya kan dia berani lagi ngomong kayak gitu. Oke teman-teman, sebelumnya pertanyaan ini saya sampaikan ke teman-teman semua dulu ya. Apakah teman-teman semua setuju kalau nanti timnas Indonesia nggak lolos ke Piala Dunia, Petu Clifford itu out? Nah, teman-teman nanti jawab di kolom komentar ya teman-teman ya. Tapi kalau kita bahas lebih jauh lagi teman-teman ya, kalaupun memang ada kesepakatan antara Erick Thohir ya dengan Petu Clifford ya, kita nggak tahu lah apa kesepakatan mereka ya. Ya saya rasa itu akan nggak berguna lagi teman-teman. Kenapa demikian? Seperti kita ketahui, Erick Thohir sekarang sudah menjadi Menpora ya, Menteri Menpora ya. Jadi kesepakatan itu akan nggak berguna lagi. Dan mungkin nanti ada ketua PSSI yang baru ya, kita nggak tahu siapa ya. Mestinya pasti nanti akan ada nanti datang ketua PSSI yang baru ya, akan melakukan intervensi kepada Petu Clifford. Ya pastinya dong ya, akan menekan Petu Clifford harus lolos ke Piala Dunia. Kalau nggak lolos ya out. Saya setuju situ. Saya setuju. Kalau Petu Clifford nggak mampu membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, ya udah out aja ya. Saya rasa juga permainan kita ya, saya lihat ya ketika menghadapi Lebanon, astaga, itu amburadul boy. Oke lah kita berpossession, bisa berpossession, tapi apa? Menciptakan satu peluang aja nggak bisa bos. Ya, menciptakan satu peluang aja nggak bisa. Saya lebih suka permainan Sintayong, yaitu defense ya, counter attack. Itu lebih berbahaya. Sampai Australia aja takut melihat counter attack Indonesia waktu itu ya, ketika di tangan STY. Nah itu teman-teman, coba kita bandingkan. Oke lah, ada Alex Baxter ya, ada Petu Clifford ya, ini merupakan legend-legend ya yang berpengaruh lah kita katakan. Tapi kalau nggak berpengaruh untuk timnas Indonesia, untuk apa ya kan? Untuk apa teman-teman? Tujuan kita mengkontrak Petu Clifford ya untuk lolos ke Piala Dunia, bukan untuk membangun fondasi ya kan. Fondasi itu udah lama dibangun Sintayong. Contohnya apa? Stamina pemain. Contohnya apa? Kedisiplinan pemain. Udah lama dibangun Sintayong itu. Dan intinya memang kita mengkontrak Petu Clifford itu agar lolos ke Piala Dunia. Nah kalau nggak lolos ya udah out aja. Kita ganti pelatih baru ya kan. Pelatih yang lebih mengerti taktikal ya kan. Kalau bisa memang STY kembali lagi ke timnas Indonesia. Saya rasa semoga bisa, karena pengaruh STY untuk timnas Indonesia masih kuat banget.
Dan oke lah, mungkin itu saja teman-teman semua. Kalian komen dan kalian like, share video ini. Thank you.